Maka perlu kita perhatikan bahwa Nabi itu memang istrinya lebih dari satu, yaitu ketika Sayyidah Khadijah telah wafat, maka beliau beristri lebih dari satu. Ketika masih dengan Sayyidah Khadijah, beliau istrinya hanya Sayyidah Khadijah saja. Beliau tidak berpoligami, hanya satu. Tetapi ketika beliau sudah berumur 50 tahun, sudah tua, beliau 50 tahun, Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian setelah itu beliau beristri lebih dari satu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri yang ditinggalkannya itu 9 orang. Tapi istri Nabi lebih dari 9 orang. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat penting untuk dipahami dengan betul-betul pemahaman yang benar. Artinya harus kita perhatikan tentang penafsirannya agar tidak keliru. Karena ada sebagian yang keliru dalam memahami ayat ini, sehingga kemudian mereka menisbatkan kepada Nabi sifat yang tidak layak, sifat yang mustahil bagi Nabi, yaitu khianah. Telah kita ketahui dalam pelajaran kita dalam bab akidah bahwasanya salah satu sifat dari sifat para nabi, sifat wajib bagi para nabi adalah sifat al-amanah. Bahwasanya semua para nabi itu terpercaya. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berkhianat. Nah, ini adalah sifat wajib bagi para nabi. Nggak ada seorang nabi pun, mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu yang pernah berkhianat. Semuanya amanah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sejak beliau belum diangkat menjadi nabi, sejak beliau itu remaja, beliau sudah bergelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang tidak suka berkhianat. Itu sejak beliau muda sudah bergelar Al-Amin. Demikian juga seluruh para nabi, semuanya mereka adalah umana, orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpercaya, tidak berkhianat. Tidak berkhianat baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Mereka amanah dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Para nabi itu amanah dalam urusan dunia, artinya mereka misalnya diberikan amanah berupa titipan barang misalnya, maka mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka tidak akan menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Mereka tidak akan menguranginya. Mereka tidak akan merubahnya, tetapi mereka akan menjaganya dengan penjagaan yang sebaik-baiknya sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Itu adalah contoh dari amanah dalam urusan duniawi. Nah, kalau seseorang itu dititipi barang misalnya si A dititipi, saya titipi HP misalnya, tolong dijaga HP saya, disimpan. Kemudian HP itu saya simpan dengan sungguh-sungguh, saya tempatkan di tempat yang layak agar tidak hilang. Kemudian saya juga tidak membuka-bukanya. Saya simpan sebagaimana yang dipesankan oleh pemiliknya.
sampai pemiliknya itu datang kepada saya dan mengambilnya, maka ini namanya berarti saya orang yang amanah. Nah, atau orang si A tadi ya, si A yang saya titipi HP dan dia menjaganya dengan baik, maka dikatakan dia amanah dalam urusan duniawi. Tetapi apabila si A ini saya titipi HP, kemudian HP ini ternyata ditaruh sembarangan, ditaruh di jalan atau ditaruh di luar yang bisa jadi ini akan diambil oleh orang. Atau dia misalnya saya titipi agar dijaga, ternyata dia pakai sampai pulsanya habis, paketannya habis, tadi penuh, ternyata semua dibuka untuk dihabiskan pulsanya. Nah misalnya, atau misalnya dia malah dipinjamkan sama orang lain, saya titipi untuk disimpan, malah dipinjamkan kepada orang lain. Atau misalnya malah dijual sama dia. Nah ini namanya apa? Khianah. Dia telah melakukan khianah dalam urusan duniawi. Dan khianah dalam urusan duniawi adalah termasuk bagian dari kemaksiatan, karena dia tidak menjalankan apa yang sudah diamanahkan kepada dirinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita ini dalam kehidupan di dunia ini kan penuh dengan amanah. Bahkan kehidupan kita ini adalah amanah. Allah memberikan anugerah hidup kepada kita. Ini adalah sebuah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menggunakan kehidupan ini untuk beribadah kepadanya. Maka kalau kita tidak menggunakannya, menggunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah, berarti kita berkhianat kepada Allah yang telah memberikan hidup ini kepada kita. Misalnya bagi orang tua, anak-anak yang diberikan kepadanya, yang dikaruniakan kepadanya adalah amanah untuk kedua orang tua, agar orang tua itu mendidiknya dengan pendidikan agama yang baik, dengan akhlak yang baik, mengenalkannya, memperkenalkan kepada anak Allah dan Rasulnya, mengajarinya thaharah, sholat dan seterusnya. Itu adalah amanah. Jika kemudian orang tua mengabaikannya, orang tua menyia-nyiakannya dengan tidak misalnya mengajarinya agama, tidak dididik dengan baik, tidak diajari, tidak diperkenalkan Allah dan Rasulnya, maka berarti orang tua ini telah berkhianat. Kenapa? Karena dia sudah dititipi anak, diberikan anugerah berupa anak agar dididik, kemudian apa? Dia tidak melakukannya. Nah, ini namanya apa? Khianah. Nah, para nabi itu tidak ada yang khianah. Nah, para nabi tidak ada yang berbuat khianah, baik dalam urusan duniawi. Nah, di antara buktinya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu dalam kondisi terdesak karena rumah beliau dikepung oleh para pemuda dari suku-suku Quraisy, Rasulullah kemudian beliau menyempatkan diri memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Makkah. Dan beliau hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kenapa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan oleh Nabi untuk tetap tinggal di rumah? Padahal kalau diajak bisa apa enggak? Ya bisa, dan itu lebih menjamin keselamatan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi itu keluar? Karena memang beliau Nabi dan Allah itu melindungi beliau. Beliau keluar dengan mudah.
dengan mudah dan beliau bisa pergi hijrah karena memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seandainya Sayyidina Ali diajak, ayo bareng kita berhijrah ke Madinah, maka dari sisi itu bisa, dan itu lebih menjamin keselamatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi justru Sayyidina Ali diperintahkan Nabi untuk tetap tinggal di rumah Nabi ketika itu, yang taruhannya adalah nyawa. Karena jika orang-orang kafir, para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi itu kemudian membunuh beliau, maka beliau akan terbunuh. Itu taruhannya. Tetapi kenapa Sayyidina Ali itu diperintahkan untuk tetap tinggal di Makkah? Tujuannya adalah karena Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk mengembalikan amanah-amanah yang telah diamanahkan oleh masyarakat, termasuk oleh orang-orang kafir, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata banyak orang-orang masyarakat Arab ketika itu yang menitipkan sesuatu barang kepada Nabi. Termasuk orang-orang kafir itu percaya kepada Nabi. Nah, itu saking apanya tuh? Saking amanahnya orang. Mereka orang-orang kafir itu nggak percaya dengan kabar Nabi yang berupa wahyu pengakuan beliau sebagai seorang Nabi. Ketika beliau mengatakan saya adalah Nabi, saya adalah Rasulullah, orang kafir nggak mau percaya. Tetapi mereka percaya kepada Nabi bahwa Nabi itu amanah. Ini sesuatu yang sebenarnya kontradiktif. Nah, secara akal semestinya orang-orang kafir itu kalau tahu bahwa Nabi itu adalah orang yang amin, orang yang terpercaya, mestinya ketika Nabi mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, semestinya mereka ya langsung menerima dengan baik, tanpa ada penolakan sama sekali. Semestinya secara akal begitu. Nah, tetapi karena hidayah itu Allah yang menciptakan pada diri manusia, sejelas apapun tanda kebenaran, maka mereka tidak akan menerima kebenaran jika Allah tidak menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang kafir termasuk di sini yang menitipkan barang-barangnya kepada Nabi karena Nabi orang yang terpercaya, nggak pernah berkhianat kepada orang lain. Nah, Sayyidina Ali diperintahkan karena Nabi akan hijrah ke Madinah, maka diperintahkan ini barang-barang titipan orang-orang ini tolong dikembalikan dulu ke pemiliknya. Setelah nanti dikembalikan ke pemiliknya, kemudian baru Sayyidina Ali bisa berangkat hijrah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Rasulullah itu adalah seorang yang amin, seorang yang terpercaya. Dan semua para nabi itu memiliki sifat amanah. Dalam urusan duniawi sebagaimana yang tadi kita contohkan, demikian juga dalam urusan agama. Dalam urusan agama seluruh para nabi itu juga amin. Mereka akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, tanpa merubahnya, tanpa menambahnya, tanpa menguranginya. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan, disampaikan apa adanya. Tidak kemudian dirubah, tidak kemudian ditambah, tidak kemudian dikurangi. Disampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang nabi. Jika dari Allah itu adalah halal, maka disampaikan kepada umatnya bahwa itu halal. Jika dari Allah itu adalah haram, maka disampaikan kepada umatnya bahwa itu haram.
Seorang nabi tidak akan misalnya dari Allah dikatakan ini adalah halal, kemudian disampaikan kepada umatnya ini adalah haram. Enggak seperti itu. Dari Allah dikatakan ini adalah haram, kemudian disampaikan kepada umatnya ini adalah halal. Ini namanya apa? Khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pengkhianat agama ini juga banyak pada masa sekarang, khususnya pada masa sekarang. Dia tahu hukumnya haram karena kepentingan pribadi dan kepentingan tertentu golongan, kemudian dia mengatakan bahwa yang haram itu halal. Karena dipesan oleh kelompok tertentu, pesan tolong nanti ini kalau bisa karena ini penting, tolong dianggap halal aja ya. Saya kasih uang lah kamu. Nah, kemudian apa? Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Muncul orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Nah, orang yang berfatwa tanpa ilmu ini pada hakikatnya adalah para pengkhianat agama. Mereka yang suka mengobral fatwa tanpa didasari dengan ilmu, mereka adalah para pengkhianat dan mereka sangat berbahaya. Pengkhianat dalam agama ini lebih berbahaya dari para pengkhianat dalam urusan duniawi. Mereka para koruptor ini kan para pengkhianat. Diberikan amanah untuk memegang uang, bendahara-bendahara itu misalnya sebagian diamanati untuk memegang uang, malah dipakai uangnya. Uangnya malah dibuat belanja dia sendiri. Uangnya malah disia-siakan, tidak dijaga. Maka orang seperti ini telah berkhianat dalam urusan duniawi. Tetapi dampaknya lebih berbahaya apabila seseorang itu berkhianat dalam masalah ilmu agama, berkhianat dalam urusan agama. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang wajib menjadi nggak wajib, yang nggak wajib menjadi wajib. Ini namanya apa? Telah berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akibatnya akan sangat fatal karena keselamatan akhirat yang dipertaruhkan. Dia nggak akan selamat jika seseorang melakukan khianat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan orang yang merubah hukum dalam agama terkadang bisa jatuh kepada kekufuran. Apabila yang dihalalkan itu adalah perkara yang haram, yang keharamannya itu adalah mujma' alaih, telah disepakati dan diketahui oleh semua umat Islam, baik yang awam maupun yang alim tahu, kemudian seseorang menghalalkan sesuatu yang haram itu, maka orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dengan kriteria tadi itu jatuh pada kekufuran. Atau sebaliknya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sesuatu yang sudah jelas-jelas halalnya, seluruh umat Islam sepakat itu halal, mujma' alaih, dan itu sudah maklum minad dini bid-darurah, semua umat Islam yang alim dan awam sudah tahu tentang kehalalannya. Kemudian seseorang datang mengatakan ini haram, dia telah berkhianat dan dia telah jatuh pada kufur dalam masalah ini karena dia telah mengharamkan sesuatu yang halal, yang halalnya itu mujma' alaih dan halalnya itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nggak ada seorang nabi yang pernah berkhianat, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Nggak ada. Itu kaidah yang harus kita pegang dalam masalah akidah, bahwa nggak ada seorang nabi pun yang pernah berkhianat, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkhianat. Nah, lalu kita kembali kepada ayat ini.
Ayat ini seolah-olah orang yang memaknai ayat ini secara zahir, dia akan terjebak kepada pemahaman yang keliru, yang bertentangan dengan sifat wajib bagi para nabi. Karena makna zahir ayat ini dikatakan seakan-akan dikatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu itu mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadamu? Seakan-akan dikatakan bahwa Nabi itu pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Allah menghalalkannya, tetapi Nabi malah mengharamkannya. Seakan-akan seperti itu. Dan ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Ketika dikatakan seseorang mengharamkan sesuatu yang halal, itu adalah sebuah bentuk khianah, bukan amanah. Dan ini mustahil seorang nabi melakukan khianah, apalagi khianah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita membaca ayat ini, maka kita harus merujuk kepada tafsir para ulama. Apa sih sebenarnya makna dari ayat ini? Karena makna zahirnya itu bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Tetapi bagi mereka yang mencukupkan diri dengan terjemahan Al-Quran, beli buku terjemahan Al-Quran di toko kitab, kemudian dibacanya sendiri dengan alasan untuk memahami Islam langsung dari sumbernya, itu justru apa? Justru dia akan tersesat, karena dia akan memahaminya dari terjemahan yang saya lihat terjemahan terhadap ayat ini itu juga tidak tepat. Saya membaca beberapa terjemahan Al-Quran, pas pada posisi ini, pada ayat ini diterjemahkan, wahai Nabi, kenapa dikatakan, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu? Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada penafsiran para ulama dalam masalah ini, diantaranya yang saya bawa ini adalah tafsir An-Nasafi, bahwa makna lima tuharrimu dalam ayat ini artinya adalah lima tuharrimu artinya lima tamna'u. Apa artinya lima tamna'u? Kenapa kamu mencegah tidak melakukan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadamu? Jadi artinya apa? Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang Allah telah menghalalkan kepadamu? Itu maknanya. Bukan artinya Nabi itu mengharamkan sesuatu yang halal. Bukan artinya begitu. Karena mengharamkan yang halal itu bahaya itu. Itu khianat itu. Dan Nabi tidak berkhianat. Nabi amanah. Nabi adalah seorang yang amin, yang memiliki sifat amanah. Nah, maka lima tuharrimu di sini artinya lima tamna'u. Dan ini adalah ada dalam bahasa Arab. Kata haram itu terkadang bisa berarti, haruma itu berarti mana'ah, mencegah, tidak melakukan. Itu terkadang seperti itu. Seperti orang Arab yang mengatakan misalnya al-laham haramun alayya. Daging itu haramun alayya, maksudnya bukan hukumnya haram saya memakannya, tetapi saya nggak makan daging, saya nggak suka. Sehingga bahasanya haramun alayya. Al-laham haramun alayya. Itu artinya bukan bahwa daging itu hukumnya haram bagi saya, tetapi saya tidak makan daging. Itu artinya begitu. Jadi dalam bahasa Arab kata
kata harrama yuharrimu dengan makna mana ayam na'u itu ada. Dan ayat ini memiliki makna itu. Ya ayyuhan nabiyyu artinya ya ayyuhan nabiyyu lima tamna'u ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ayat ini terkait dengan sababun nuzul dari ayat tersebut. Jadi ini berkaitan dengan sababun nuzul. Sehingga kita bisa memahaminya dengan baik jika kita mengetahui sababun nuzul. Jadi dalam sebagian ayat Al-Quran seperti yang sering kita singgung, bahwa kita baru bisa memahaminya dengan benar apabila kita mengetahui sababun nuzul dari ayat itu. Jika enggak tahu sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, maka akan kesulitan dalam memahaminya dan terkadang seseorang salah dalam memahaminya. Karena itu di antara syarat seseorang untuk bisa menjadi seorang mufassir, ya, di antara syarat, karena syaratnya banyak, di antara syarat seseorang itu bisa menjadi seorang mufassir, maka orang itu harus tahu asbabun nuzul dari ayat Al-Quran. Dia harus tahu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kenapa? Karena pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu terkait dengan asbabun nuzul dari sebuah ayat. Dan tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Sebagian saja yang ada asbabun nuzulnya. Dan yang ada asbabun nuzulnya itu perlu dipahami oleh seorang mufassir agar dia bisa menafsirkan Al-Quran dengan benar. Nah, termasuk diantaranya adalah tentang ayat ini, At-Tahrim ayat 1 ini. Nah, agar kita bisa memahami ayat ini dengan benar, maka kita harus mengetahui sababun nuzul dari ayat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sababun nuzul dari ayat ini itu ada beberapa riwayat, tidak hanya satu riwayat. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika, suatu hari beliau ini berduaan dengan Mariyatul Qibtiyah. Kita tahu Mariyatul Qibtiyah itu adalah beliau itu perempuan yang menjadi amah dari Rasulullah. Beliau adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis dari Mesir. Dihadiahkan kepada beliau. Sehingga Mariyatul Qibtiyah dari Qibti Mesir ini halal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mariyatul Qibtiyah ini halal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah amah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari Mariyatul Qibtiyah ini Rasulullah itu dikaruniai seorang anak yang bernama Ibrahim. Karena dari istri-istri Nabi itu yang melahirkan anak itu hanya dua. Yang pertama adalah istri beliau yaitu Khadijah. Kemudian yang lain adalah Mariyatul Qibtiyah ini yang melahirkan anak. Sementara istri Nabi yang lainnya itu tidak melahirkan anak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan berduaan dengan Mariyatul Qibtiyah pada hari, menurut sebagian riwayat, pada hari yang hari itu adalah gilirannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Nah, kemudian hal itu diketahui oleh Hafsah.
Hafsah bintu Umar. Kalau Aisyah bintu Abi Bakar. Sehingga Abu Bakar itu mertuanya Nabi, Umar itu juga mertuanya Nabi. Kalau Utsman itu menantunya Nabi, Ali itu juga menantunya Nabi. Yang dua itu mertua, yang dua menantu. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka para sahabat, mereka memang sahabat yang dekat, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diketahui oleh Hafsah, ini hari gilirannya Nabi bersama Aisyah, tetapi Nabi ketika itu bersama Mariyatul Qibtiyah. Diketahui oleh Hafsah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hafsah, jangan disampaikan hal ini kepada orang lain. Artikan rahasiakan masalah ini kepada orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, saya tidak akan mendekati Mariyatul Qibtiyah lagi. Jangan disampaikan artinya ini kepada masalah ini kepada orang lain. Tetapi ternyata Hafsah ini menyampaikannya kepada Aisyah. Menyampaikan kepada Aisyah. Ini kemudian turun ayat tersebut. Jadi ketika itu Rasulullah mengatakan, saya tidak akan mendekati Mariyatul Qibtiyah. Sehingga kemudian turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Mariyatul Qibtiyah itu halal bagi kamu, tetapi kenapa kamu mencegah dirimu dari mendekati Mariyatul Qibtiyah, sementara itu dihalalkan oleh Allah untuk kamu? Itu maksudnya seperti itu. Jadi seorang amah itu adalah halal bagi tuannya. Dalam hal ini adalah Mariyatul Qibtiyah itu halal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi tabtaghi mardata azwajika, demi untuk mendapatkan ridha agar istrinya itu tidak marah, kemudian Nabi mengatakan, saya tidak akan mendekati Mariyatul Qibtiyah lagi. Bukan artinya Nabi itu mengharamkan untuk menggauli Mariyatul Qibtiyah, tidak mengharamkan itu Nabi. Tetapi Nabi menjaga diri, menahan diri untuk tidak bersama Mariyatul Qibtiyah. Bukan Nabi mengharamkan untuk menggauli Mariyatul Qibtiyah, bukan itu. Tetapi Nabi menahan diri untuk tidak menggauli Mariyatul Qibtiyah. Sehingga kemudian turun ayat ini, kenapa kamu mencegah diri untuk menggauli Mariyatul Qibtiyah, padahal itu adalah halal bagi kamu. Allah menghalalkan itu kepada kamu. Nah, ini maksudnya ayat tersebut. Ini menurut sebagian riwayat sababun nuzulnya adalah itu. Nah, sebagian riwayat mengatakan bahwa hari itu bukan gilirannya Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi berduaan dengan Mariyatul Qibtiyah yang halal bagi Nabi itu, ketika itu bukan gilirannya Sayyidah Aisyah dalam riwayat yang lain, tetapi itu adalah hari untuk Hafsah bintu Umar. Kalau yang tadi giliran Aisyah, tapi Hafsah yang tahu. Yang sekarang, yang riwayat yang kedua, itu memang hari milik Hafsah. Nah, kemudian Hafsah, Nabi berkata kepada Hafsah bintu Umar, agar tidak menceritakan tentang hal itu kepada orang lain. Tetapi kemudian ternyata Hafsah itu menyampaikannya. Atau dalam riwayat yang lain, Hafsah meminta ridho kepada Nabi Muhammad, meminta ridho kepada Hafsah atas hal itu, dan agar merahasiakannya.
tetapi Hafsah ternyata tidak. Maka di sini Hafsah sempat ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah ditolak, kemudian Rasulullah itu menyendiri dengan Mariyatul Qibtiyah. Dan Hafsah ini ditolak selama beberapa hari, sampai kemudian datang malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril alaihi salam yang memerintahkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi agar merujuk Hafsah bintu Umar, karena Hafsah itu sawwamatun qawwamatun. Hafsah itu adalah seorang perempuan yang ahli puasa dan dia adalah ahli sholat malam. Maka rujuklah Hafsah itu, diperintahkan oleh Allah. Dan karena Hafsah ini adalah nanti akan menjadi istri kamu di dalam surga. Sehingga apa? Nabi kemudian karena diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka kemudian Nabi merujuk Hafsah lagi, sehingga menjadi istri beliau kembali, dirujuk setelah ditolak beberapa hari, yang mana beliau Rasulullah ketika itu bersama Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah selama dalam sebuah riwayat itu 29 hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam satu riwayat dikisahkan seperti itu, sehingga kemudian turun ayat itu, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya yang ini bukan masalah yang tadi, ini agak berbeda. Yaitu suatu ketika Rasulullah itu berada di rumah istrinya yang bernama Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Ketika itu beliau minum madu di rumah Zainab bintu Jahash. Kemudian Aisyah dan Hafsah ini, karena ini ceritanya kan ada tabtaghi mardata azwajik, berkaitan dengan masalah kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya sepakat mengatakan kepada Nabi, setelah dari rumahnya Zainab bintu Jahash, yang ini juga istri Nabi, itu mengatakan kami mencium bau yang berbeda, mencium bau yang berbeda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ada perubahan bau pada diri Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu orang yang baunya wangi, nggak ada bau yang tidak sedap dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada perubahan bau yang nggak kayak biasanya, yang kemudian itu disampaikan oleh Hafsah dan Aisyah kepada Nabi. Apakah kamu memakan makanan tertentu sehingga terjadi perubahan bau tersebut? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya hanya minum madu di rumah Zainab bintu Jahash. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak senang adanya perubahan bau pada diri beliau, meskipun itu bukan bau yang tidak sedap, karena beliau tidak suka yang seperti itu, kemudian beliau mengatakan, saya nggak makan madu lagi, saya nggak akan minum madu lagi. Kemudian turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Madu itu halal, kenapa kamu nggak mau lagi minum madu? Itu maksudnya begitu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, kenapa kamu tidak mau memakan atau meminum madu
Padahal madu itu dihalalkan oleh Allah kepadamu. Ini dalam satu riwayat seperti itu. Jadi yang dimaksud di situ adalah madu. Tetapi dalam riwayat yang lain yang tadi sudah kita ceritakan terkait dengan masalah terkait dengan masalah istri yaitu Mariyatul Qibtiyah. Yang kedua itu terkait dengan masalah yaitu al-asal. Karena kedua istrinya itu menegur Nabi, kemudian beliau memilih untuk tidak minum madu lagi karena dapat teguran dari kedua istri karena ada perubahan bau yang ada pada diri Rasulullah. Meskipun sekali lagi itu bukan bau yang busuk, bukan. Karena Nabi itu adalah seorang pribadi, keringatnya saja itu tidak berbau busuk seperti halnya bau keringat kita. Semuanya yang ada pada diri Nabi itu mubarak, semuanya adalah penuh dengan keberkahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini tidak menjelaskan atau tidak menunjukkan bahwa Nabi pernah berkhianat kepada Allah dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak, bukan begitu maknanya. Tetapi Nabi pernah mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang itu halal bagi Nabi, tetapi Nabi tidak melakukannya. Yaitu dalam sebuah riwayat terkait dengan yaitu Mariyatul Qibtiyah yang sebenarnya beliau itu adalah halal untuk Nabi, tetapi karena istrinya kurang senang sehingga kemudian Nabi memilih untuk tidak mendekatinya. Yang kedua yaitu terkait dengan masalah minum madu, bahwa karena Aisyah dan Hafsah istrinya itu kurang senang dengan perubahan bau akibat minum madu itu, maka kemudian Rasulullah memilih untuk tidak tidak minum madu lagi. Tetapi kemudian turun ayat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu maknanya. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini, karena kita berbicara tentang istri-istri Nabi, kita tadi menyebut Mariyatul Qibtiyah, kita menyebut Zainab bintu Jahash, kita menyebut Hafsah bintu Umar, kemudian juga Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhunna. Mereka semuanya adalah ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita perhatikan bahwa Nabi itu memang istrinya lebih dari satu. Yaitu ketika Sayyidah Khadijah telah wafat, maka beliau beristri lebih dari satu. Ketika masih dengan Sayyidah Khadijah, beliau istrinya hanya Sayyidah Khadijah saja. Beliau tidak berpoligami, hanya satu. Tetapi ketika beliau sudah berumur 50 tahun, sudah tua, beliau 50 tahun, Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian setelah itu beliau beristri lebih dari satu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri yang ditinggalkannya itu 9 orang. Tapi istri Nabi lebih dari 9 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristri lebih dari satu itu bukan untuk meluapkan nafsu syahwatnya, tidak. Sebagaimana tuduhan dari sebagian orang-orang Barat yang tidak senang dengan Nabi, yang benci dengan Nabi, sehingga mereka mencela Nabi dengan praktek pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjelaskannya? Yang pertama, bahwa Nabi itu berpoligami, beristri lebih dari satu itu ketika beliau sudah berumur 50 tahun, bukan ketika beliau masih muda. Bukan ketika beliau masih beliau menikah kan berumur 25 tahun.
Bukan ketika beliau masih berumur 25, 30 atau 35, tetapi ketika beliau sudah berumur 50 tahun. Padahal kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu ajmalu khalqillah, makhluk Allah yang paling tampan. Gak ada yang lebih tampan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gak ada perempuan yang gak mau, itu gak ada. Tetapi Nabi tidak berpoligami ketika beliau masih muda. Tetapi beliau berpoligami setelah wafatnya Khadijah dan telah berumur 50 tahun. Ini yang pertama. Itu menunjukkan bahwa ini bukan karena nafsu, karena kalau nafsu syahwat itu kan semestinya nafsu itu lebih besar ketika seseorang masih muda. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, istri-istri Nabi itu semuanya janda kecuali satu. Semuanya adalah para janda, dan kebanyakan janda-janda tua. Nggak ada istri Nabi atau hanya satu istri Nabi itu yang bikr, yang gadis itu cuma satu, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sisanya semuanya janda. Sampai yang pertama yaitu Khadijah itu juga janda. Sebagian itu sudah janda 2 kali. Ada yang sudah berumur lebih dari 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Jadi sudah tua-tua istri Nabi itu. Ada yang muda, tetapi sangat sedikit, dan yang gadis itu hanya satu, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau kalau mau menikah dengan gadis juga bisa. Dan Nabi tahu bahwa menikah dengan gadis itu lebih menyenangkan daripada menikah dengan janda. Karena itu dalam hadisnya Nabi itu kan memerintahkan umatnya untuk menikahi gadis, bukan menikahi janda. Nah, nikahilah gadis karena gadis itu lebih menyenangkan. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, Nabi tahu, tetapi kenapa beliau menikah dengan para janda? Itu artinya apa? Beliau menikah lebih dari satu bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian beliau itu menikah lebih dari satu, itu adalah untuk dakwah, untuk tujuan dakwah. Karena sebagian permasalahan-permasalahan agama itu baru bisa atau bisa dijelaskan secara jelas apabila disampaikan oleh sesama perempuan. Sehingga istri-istri Nabi ini menjadi penerus dakwah Nabi di kalangan kaum perempuan. Menjelaskan misalnya tentang ahkamun nisa, hal-hal yang kalau dijelaskan laki-laki nggak begitu jelas, tetapi jika dijelaskan oleh perempuan akan bisa lebih jelas terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan. Kemudian sisi dakwahnya lagi, bahwasanya dalam istri-istri Nabi itu kebanyakan mereka adalah mantan dari istri-istri pembesar kaumnya. Jadi mantan dari istri-istri pembesar kaumnya masing-masing. Sehingga ketika perempuan itu dinikahi oleh Nabi, maka kemudian kaumnya itu ikut masuk ke dalam agama Islam. Itu tujuannya. Jadi dalam rangka untuk kepentingan dakwah, bukan untuk kepentingan untuk hawa nafsu. Dan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi itu tidak dibatasi 4 sebagaimana umatnya itu hanya dibatasi sampai 4, tidak boleh lebih dari 4. Jika sampai 5 maka yang kelima tidak sah. Tetapi untuk Nabi itu kekhususan beliau boleh menikah lebih dari 4 perempuan dalam rangka untuk dakwah. Bukti yang lain, pernah suatu ketika itu giliran Sayyidah Aisyah, ini yang muda, ini malah Rasulullah malam itu minta izin kepada Sayyidah Aisyah untuk ziarah kubur. Nah ini kan
bertentangan dengan tuduhan itu. Karena seandainya Rasulullah itu memperturutkan hawa nafsu, menikahnya itu karena untuk syahwat, tentu beliau tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan Aisyah. Kalau mungkin yang istrinya yang sudah tua renta ditinggal, ya wajar lah kalau orang biasa. Tapi ini yang muda, itu justru gilirannya yang muda, Nabi izin untuk beliau bisa berziarah kubur pada malam itu. Nah, ini kan bukti-bukti, di antara bukti-bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari satu itu bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya, tetapi dalam rangka kepentingan dakwah Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan tanda kebaikan seorang laki-laki adalah apabila dia baik terhadap istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Rasulullah bersabda, beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya adalah orang yang baik terhadap istri. Artinya Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Artinya tanda kebaikan bagi seorang laki-laki apabila seorang laki-laki itu baik terhadap istri-istrinya. Artinya kalau seseorang mau menilai seorang laki-laki itu baik atau tidak, salah satu yang bisa menjadikan parameter adalah ditanya istrinya, dia baik apa enggak. Kalau istrinya bilang, oh suami saya baik, berarti dia memang orang baik. Tapi kalau istrinya ditanya, suami saya begini-begini, nah ini masalah. Apalagi suaminya diceritakan kepada orang lain tentang keburukannya, maka ini berarti suaminya bisa bermasalah, juga istrinya bermasalah juga karena menceritakan aib dari suaminya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah adalah orang yang terbaik. Meskipun istri beliau itu lebih dari satu, tetapi beliau menggauli istri-istrinya dengan penuh ketawaduan dan penuh dengan pergaulan yang baik. Nah, demikian, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.